Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Mungkin kita semua pernah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa hidup kita serasa susah terus? Rezeki serasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah-olah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan jika kita melihat orang lain, seolah-olah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri hati yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita tidak boleh iri hati dan harus tetap mengkoreksi diri masing-masing supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Apakah kesusahan demi kesusahan yang datang terus-menerus kepada kita itu tergolong pada kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita? Dan nanti kita bisa tahu apakah kurang lancarnya rezeki diakibatkan karena ulah kita sendiri atau bukan. Setiap hamba sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dan binatang melata sekalipun. Allah tidak akan menganiaya hambanya dan senantiasa akan mempermudah hidup hambanya. Tetapi terkadang ada suatu kondisi di mana rezeki kita terasa kurang lancar. Kira-kira apakah penyebab yang bisa membuat rezeki menjadi kurang lancar? Yang pertama, masih melakukan kesirikan walaupun hanya dalam hati. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, baik itu benda, tempat, manusia dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, percaya bahwa datangnya rezeki yang datang kepada kita karena kita mempunyai benda bertuah yang bisa mendatangkan rezeki. Padahal rezeki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dikehendakinya. Apabila rezeki datangnya dengan perantara seseorang, maka ucapkanlah terima kasih kepada orang tersebut dan dalam hati tetap yakin bahwa yang mendatangkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat salat kita apakah sudah sesuai dengan yang disyariatkan. Contohnya, sekarang kita hanya mengerjakan sholat di 3 waktu saja. Maka mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Atau mungkin kita masih bermalas-malasan dalam sholat. Maka kuatkanlah hati kita supaya bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah terbiasa dalam sholat 5 waktu, maka perbaikilah salat kita agar tepat waktu. Hindari menunda. Karena dari sinilah kebiasaan menunda sholat yang akan membuat malas sholat, sehingga akhirnya kewajiban sholat menjadi tertinggal. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Yang ketiga, hindari menyakiti hati kedua orang tua. Apabila pernah berbuat salah kepada kedua orang tua, atau pernah mengucapkan perkataan yang sudah menyakiti hati kedua orang tua, maka mulai sekarang
bangunlah dan meminta maaflah kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya ridho Allah ada pada ridho orang tua. Lalu bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum pernah sempat meminta maaf kepada mereka? Maka yang terbaik adalah mendoakan mereka agar mereka diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka mereka pun akan mendoakan kita agar diampuni segala dosa kita. Yang keempat, periksa diri kita, apakah kita pernah makan harta yang bukan hak kita. Pengertian makan hak orang lain di sini tidak sebatas kepada makanan yang dohir saja, tapi kita harus ingat bahwa dari setiap rezeki yang kita dapat ada 2,5% hak orang lain, yang dimana hak tersebut termakan oleh kita, maka akan menjadi bumerang yang siap mengintai kita. Untuk itu, biasakanlah menyisihkan sebagian harta kita dari setiap yang kita dapat untuk diberikan kepada orang yang berhak. Sedangkan yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kamu sekalian hendak melakukan jual beli, hendaklah tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa melebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Lalu yang keenam, apabila sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidup. Menyia-nyiakan anak atau pasangan hidup sebenarnya itu adalah salah satu penyebab rezeki tidak lancar. Oleh karena itu, sayangilah mereka dengan kasih sayang yang tulus agar setiap rezeki yang kita makan bisa berkah untuk semua. Yang ketujuh, periksa apakah kita sering berbohong. Mungkin juga berbohong demi kebaikan sering kita lakukan. Tetapi perlu kita ingat, berbohong untuk kebaikan siapa? Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, hal ini kurang sesuai karena bisa merugikan orang lain, dan sifat ini bisa membuat jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, periksa apakah Anda seorang pemimpin yang sewenang-wenang. Apabila Anda kebetulan menduduki sebuah jabatan atau mungkin sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka hindarilah menggunakan kewenangan Anda untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Seperti yang sering terjadi di negara ini, korupsi merajalela, mengambil hak orang lain dengan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Memang hal ini sangat menggiurkan. Mudah menjadi orang kaya, namun kekayaan yang didapat akan menjadi bumerang di kemudian hari bagi para pelakunya. Yang kesembilan, pelit dalam mengeluarkan harta untuk bersedekah. Sifat ini membuat rezeki menjadi sulit. Dalam hal ini contohnya adalah jika mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah, itulah 9 penyebab yang bisa membuat rezeki kurang lancar. Semoga kita dapat menghindari sifat-sifat tersebut. Mari bangun channel Rahasia Qalbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.